Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat datang Bapak Ibu, salam kasih sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Senang Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami di acara Time to Worship pada malam hari ini. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Pada malam ini sebelum kita meninggalkan tempat ini, ada baiknya kita sedikit belajar dari firman Tuhan. Nah, judul firman Tuhan malam ini yang mau saya bagikan adalah Hanya Datang. Hanya Datang. Nah, mari kita lihat ayatnya di Matius 9 ayat 20-22. Mari kita buka Alkitab kita di Matius 9 ayat 20-22. Oke, akan saya bacakan Matius 9 ayat 20-22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Ayat yang ke-21, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat yang ke-22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Nah Bapak Ibu, saya yakin kita semua pasti sangat hafal dengan cerita ini. Kita sudah tahu ceritanya tentang wanita yang sakit pendarahan, Bapak Ibu. Nah, cerita ini itu ada di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kalau Bapak Ibu mau baca itu, ada di ketiga Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, sekedar latar belakang dari cerita ini, kita harus tahu bahwa cerita ini ditulis ketika pada waktu itu, memang waktu zaman itu sudah zamannya Tuhan Yesus sudah ada, tapi kitab perjanjian baru itu belum ada. Jadi kita bisa bilang pada waktu zaman itu, hukum yang masih dipakai adalah hukum perjanjian lama, hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, hukum Taurat kalau Bapak Ibu mau tahu itu tertulis di 5 kitab Musa, yaitu 5 kitab pertama di perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Di situ adalah kitab yang ditulis oleh Musa dan di dalam situ terdapat hukum-hukum Taurat yang dituliskan oleh Musa melalui dari Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel. Nah, hukum itulah yang dipakai pada zaman itu, walaupun waktu itu sebenarnya sudah perjanjian baru karena Yesus sudah hadir, tapi kitab perjanjian baru itu belum ada. Jadi hukum yang dipakai adalah hukum Taurat. Dan pada waktu itu hukum yang ada, kalau kita lihat bahwa seorang yang najis, karena wanita ini mengalami pendarahan, berarti otomatis menurut hukum Taurat, wanita ini adalah orang yang najis. Karena dia mengalami sakit, wanita ini dianggap sebagai wanita yang najis. Dan pada waktu itu, hukumnya itu sangat-sangat ketat, Bapak Ibu. Ketika wanita ini itu najis, maka bukan hanya sekedar dirinya saja yang najis, tapi juga baju yang dia pakai itu menjadi najis, tempat di mana dia berdiri itu menjadi najis. Misalnya wanita ini jalan dan mungkin nggak sengaja, atau jalan langsung memegang ini misalnya, atau memegang dinding, atau dia mau buka pintu, masuk pintu, dia pegang gagang pintu, dia masuk. Maka tempat gagang pintu itu menjadi najis, tempat yang dia berdiri itu menjadi najis, meskipun orangnya sudah pergi, itu tetap najis. Dan kalau misalnya ada orang lain yang berdiri di tempat itu, atau memegang gagang pintu itu, atau memegang dinding bekas wanita itu, orang itu juga ikutan najis. Sebegitu ketatnya hukum di perjanjian lama itu, Bapak Ibu. Jadi, hukumannya itu kalau misalnya, dan hukumannya itu adalah kalau misalnya orang itu najis dan tidak dipulihkan atau bagaimana, itu hukumannya hukuman mati, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kalau baca di perjanjian lama, barang siapa yang melanggar gini harus dibunuh, harus diasingkan, pokoknya konsekuensinya besar sekali, Bapak Ibu. Sehingga orang-orang tuh sangat-sangat takut pada waktu zaman itu karena hukum Taurat itu begitu-begitu kuat. Nah, saya yakin ibu ini dia adalah orang Israel. Karena dia adalah orang Israel, dia orang Yahudi, dia pasti tahu hukum ini.
luar dalam. Karena pada zaman itu bangsa Israel, mereka diharuskan untuk mengerti semua hukum ini. Saya yakin ibu ini pasti mengerti hukum ini. Tapi dia tetap memutuskan datang. Mengapa? Ibu ini sudah tahu aturannya begitu ketat, tapi dia tetap memutuskan datang. Sebenarnya kalau kita lihat, ada dua alasannya Bapak Ibu. Alasan utama lah kalau saya bisa bilang. Mungkin waktu kita baca di Matius, itu tidak terlalu lengkap, tapi kita coba baca di Markus. Nah, kalau di kitab Markus, Markus 5 ayat 25-28, saya bacakan, Markus 5 ayat 25-28, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, dan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dan dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, sampai situ Bapak Ibu, sisanya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ada dua alasan kalau kita lihat di sini. Alasannya itu ada di ayat yang ke-26 dan ke-27. Di ayat yang ke-26, kita tahu bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, tapi tidak sembuh. Intinya apa? Wanita ini datang kepada Tuhan, itu dengan putus asa. Dia sudah coba segala cara, dia nggak tahu lagi mau apa, sehingga dia hanya datang saja kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak tahu mau buat apa, ini satu-satunya cara terakhir, aku datang kepada Tuhan. Meskipun itu mungkin aku melanggar hukum Taurat. Tidak apa, aku datang, nggak tahu nanti hasilnya bagaimana, karena itu satu-satunya cara yang bisa aku punya. Cara terakhir yang aku punya. Itu alasan yang pertama Bapak Ibu. Alasan yang kedua, ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus. Karena wanita ini sudah banyak mendapatkan berita tentang Yesus. Mungkin dia tidak pernah bertemu dengan Yesus secara pribadi, mungkin dia tidak pernah mendengar tentang Yesus dari Yesus sendiri, tapi dia dengar itu dari orang-orang. Dan itu cukup untuk menimbulkan imannya. Kita tahu sendiri, iman datang oleh pendengaran akan firman Tuhan. Siapa Yesus? Di Yohanes 1 dikatakan Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi karena wanita ini mendengarkan firman, cerita tentang Yesus, itu ibarat sama seperti dia sedang mendengarkan firman. Dan itu membuat iman ibu ini, iman wanita ini bertumbuh. Dan dia akhirnya memiliki secercah harapan untuk bisa datang kepada Tuhan. Terus apa pelajaran yang bisa kita ambil dari wanita ini? Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu jawabannya. Sama seperti judul khotbah malam ini. Hanya datang. Kita mungkin bingung, maksudnya hanya datang itu seperti apa sih? Hanya datang. Maksudnya itu seperti apa? Kita seringkali juga pernah mendengar, mungkin khotbah ini cerita ini diberitakan kepada kita, dan kita mendengar bahwa, marilah kita datang kepada Tuhan seperti wanita ini. Maksudnya apa itu? Kita datang seperti wanita ini. Apakah itu artinya, kita kalau datang ke Tuhan itu harus seperti wanita ini dalam arti, kita juga harus putus asa, desperate, babak belur, baru kemudian Tuhan mau mendengarkan kita? Tentu tidak Bapak Ibu. Tentu tidak seperti itu. Kita tahu sendiri, memang di Alkitab itu banyak ditulis para pemazmur contohnya. Mereka datang kepada Tuhan dengan penuh keputusasaan, dengan penuh kesakitan, dengan penuh, Tuhan aku tidak tahu lagi harus berbuat seperti apa. Banyak itu di Mazmur. Tapi apakah berarti itu yang Tuhan cari, Bapak Ibu? Tentu bukan, Bapak Ibu. Yang Tuhan cari itu bukan karena keputusasaan kita, tapi karena kejujuran kita, Bapak Ibu. Wanita ini datang kepada Tuhan dengan keputusasaannya, dan Tuhan mendengar itu bukan karena keputusasaannya, tapi karena kejujuran wanita ini. Mengapa? Karena orang yang putus asa itu seringkali mereka jujur. Karena mereka putus asa, mereka jujur. Bukan karena orangnya putus asa, bukan karena Tuhan melihat, orang ini putus asa, oke dia masuk kriteria. Bukan, tapi kejujurannya. Jadi intinya di sini adalah kita tidak perlu sampai harus berputus asa, tidak tahu punya apa gimana, baru Tuhan mau menolong. Tidak bisa, Bapak. Nggak bisa seperti itu juga Bapak Ibu. Karena kalau misalnya Tuhan hanya menjawab doa yang demikian, maka hidup kita harusnya menderita terus-menerus sehingga Tuhan mau menjawab. Tapi kan Tuhan tidak seperti itu. Tuhan hanya ingin Tuhan ingin agar kita jujur, Bapak Ibu. Memang manusia itu memang cenderung ketika dia itu desperate, ketika dia itu putus asa, dia cenderung jujur. Tapi bukan itu yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari adalah memang kejujurannya. Itu Bapak Ibu. Nah,
eh, kita tahu sendiri wanita ini, karena dia putus asa, dia datang kepada Tuhan sehingga Tuhan mendengar karena kejujurannya. Bahkan ayat 33b kalau kita lihat berikutnya, saya bacakan saja tidak perlu dibuka. Perempuan itu yang telah menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus. Dia memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi ketika wanita ini sudah menyentuh Yesus dan dia sembuh, dan Tuhan berkata, siapa yang menyentuh? Wanita ini dengan segera langsung, saya Tuhan yang menyentuh. Wanita ini datang memberitahukan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan jujur. Nah, oke, kalau begitu resepnya hanya satu. Kita datang saja kepada Tuhan, itu artinya adalah kita jujur saja kepada Tuhan. Kita tidak perlu menyembunyikan macam-macam. Kita tidak perlu alasan yang lain untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak perlu menyembunyikan segala sesuatu. Hanya datang, itu berarti apa? Kita datang jujur. Apa adanya kepada Tuhan. Nah, masalahnya mungkin di dalam diri kita itu ada perasaan takut, Bapak Ibu. Mungkin di dalam diri kita takut. Takut, kenapa? Kita takut kepada Tuhan. Kenapa? Mungkin yang membuat kita enggan datang kepada Tuhan adalah karena kita merasa Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Sedangkan kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Mungkin kita menganggap di dalam diri kita, aduh, saya tadi habis melakukan kesalahan, saya tidak layak datang ke Tuhan. Atau mungkin, aduh, saya mungkin minggu lalu atau kemarin sudah melakukan kesalahan, aduh saya merasa belum bersih, aduh saya masih ini, aduh saya habis berbuat dosa kepada Tuhan, aduh saya habis apa macam sebagainya. Kita merasa diri kita tidak bersih, sehingga itu menghalangi kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita mungkin tanpa sadar, karena kita melihat Tuhan adalah Allah yang kudus dan kita manusia yang penuh dengan kekurangan, kita jadi seakan-akan seperti membuat Tuhan itu, wah Tuhan hanya pasti mau mendengarkan orang yang hidupnya itu kudus saja, yang hidupnya benar saja. Saya yang bersalah ini, aduh kayaknya saya tidak bisa mendekati Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita mungkin merasa seperti itu. Kalau kita baru kudus, kita merasa sudah hidupnya benar, baru Tuhan mau mendengarkan kita. Memang sekilas, Bapak Ibu, itu mungkin terdengar benar. Sekilas itu mungkin terdengar, iya, masuk akal juga ya. Tuhan kan kudus, kita juga harus kudus dong. Kita harus betul-betul kudus juga dong, supaya Tuhan mau mendengarkan kita. Nah, Bapak Ibu, tapi dengan kita mencoba untuk melayakkan diri untuk mendapatkan perkenan Tuhan, supaya karena Tuhan itu kudus, kita juga harus melakukan hal yang demikian. Kita harus berusaha untuk melayakkan diri kita. Kalau misalnya caranya seperti itu, Bapak Ibu, itu namanya sebenarnya kalau kita pikir itu adalah cara hidup di hukum Taurat. Karena sekali lagi hukum Taurat itu adalah usaha manusia untuk menyenangkan Tuhan. Kita kudus bukan karena kita yang menguduskan diri, bukan karena kita yang berusaha dengan kekuatan diri kita sendiri untuk menguduskan diri kita, tapi karena Tuhan yang menguduskan kita, bukan kita yang berusaha sendiri untuk menguduskan diri kita, Bapak Ibu. Ada bedanya. Nah, kita semua itu manusia, Bapak Ibu. Kita pernah salah. Tidak mau peduli siapapun, sesuci apapun kita pernah salah. Setiap hari, tidak mungkin tidak ada orang yang tidak berdosa, tidak mungkin. Setiap hari kita melakukan kesalahan, tidak ada yang benar. Kalau Tuhan hanya bisa didatangi ketika kita benar saja, ketika kita suci saja, tidak ada yang bisa mendatangi Tuhan. Tidak akan ada yang bisa mendatangi Tuhan. Dan terus kalau begitu, apa gunanya kasih karunia? Kalau misalnya Tuhan cara mainnya kita harus persempurna dulu, Bapak Ibu. Bukan seperti itu cara mainnya Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah kaget dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah kaget, Tuhan sudah tahu dari dulu, sekarang, sampai masa depan, kelemahan-kelemahan apa, kesalahan-kesalahan apa yang akan kita perbuat. Yang sudah kita perbuat dan yang akan kita perbuat, Tuhan sudah tahu. Bahkan kata-kata kita sebelum kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu. Jadi kita tidak perlu takut, karena Tuhan sudah tahu. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang selalu memulihkan. Saya yakin kita semua pasti percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Dan ini sebenarnya adalah cara kerja Allah dari dulu sampai sekarang, Bapak Ibu. Allah itu adalah Allah yang memulihkan. Mungkin kita punya konsep bahwa Allah yang memulihkan, Allah yang penuh belas kasihan, itu adalah konsep perjanjian baru.
Kita mungkin menganggap di perjanjian lama, oh Tuhan itu perjanjian lama karena adanya hukum Taurat. Kita merasa seperti, oh Tuhan adalah Allah yang kalau kamu bersalah, kamu dihukum. Seperti itu. Memang itu ada benarnya. Tapi Bapak Ibu, bukan seperti itu sebenarnya. Sebenarnya konsep tentang Allah yang memulihkan kita, yang memulihkan manusia, itu bukan hanya di perjanjian baru. Bahkan di perjanjian lama pun, cara kerja Allah itu seperti itu. Nah, dan ini adalah cara kerja Allah yang tidak pernah berubah, bahkan di zaman Taurat pun Allah adalah sifatnya memulihkan. Nah, kalau kita buka ayatnya, ada di Imamat. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, sekali lagi, Imamat adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Musa. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan di dalam situ tertulis hukum-hukum Taurat yang dipelajari oleh bangsa Israel pada zaman itu. Dan bisa saya bilang, Imamat itu adalah kitab Taurat yang paling Taurat, Bapak Ibu. Dalam arti sebagian besar hukum-hukum dari bangsa Israel itu tertulis di situ dan harus dipatuhi. Disinilah kita mungkin sering mendapatkan, kalau orang ini bersalah dihukum. Kalau kalian tidak melakukan seperti ini dihukum. Itu kebanyakan tertulis di kitab Imamat kalau Bapak Ibu baca. Nah, jadi Imamat itu adalah kitab Taurat yang bisa dibilang paling Taurat. Tapi setaurat-tauratnya Imamat, ternyata di dalam situ tetap tersembunyi kasih karunia. Tetap tersembunyi bahwa Allah adalah Allah yang memulihkan, Bapak Ibu. Jadi konsep kita yang mungkin berkata bahwa Allah itu Allah memulihkan, Allah itu mengasihi, itu yang di perjanjian baru saja. Di perjanjian lama itu Allah yang menghukum. Bukan. Di perjanjian lama pun Allah sifatnya memulihkan. Kita buka di Imamat 11 ayat 35 dan 36. Imamat 11 ayat 35 dan 36 saya bacakan. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas suatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Ayat 36. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Di sini kata kuncinya di ayat 36 Bapak Ibu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Pada zaman itu ketika seseorang terkena bangkai dia jadi najis. Ketika bangkai itu terkena di tempat ini, najis. Ke situ najis, kita memegang najis. Tapi kalau terkena oleh sumber air, mata air atau sumur yang memuat air, tidak najis. Ini sebenarnya Bapak Ibu, kenapa seperti itu? Karena dengan kenapa sumur itu tidak najis? Agar bangsa Israel, yang kalau memang mereka terkena oleh bangkai atau dalam tanda kutip menjadi najis, mereka masih bisa membersihkan diri. Mereka masih bisa ditebus lagi. Kalau misalnya mata air yang misalnya terkena bangkai itu ikut najis juga, terus bagaimana cara bangsa Israel memulihkan diri mereka? Bagaimana cara apa alternatifnya? Apa jalan keluarnya? Tidak ada. Tapi bukti bahwa mata air itu Tuhan sudah menetapkan. Mata air itu tetap bersih. Ini memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bisa membasuh diri mereka, untuk mereka menjadi bersih lagi. Dan ini sebenarnya merupakan seperti semacam ini adalah semacam bayangan atau bisa dibilang nubuatan apa yang terjadi dengan wanita yang sakit pendarahan ini. Ceritanya mirip Bapak Ibu. Ketika wanita ini menyentuh ini, itu, semuanya menjadi najis. Tapi ketika dia menyentuh Yesus, dia justru dipulihkan. Siapa Yesus? Sumber mata air itu. Kita tahu sendiri di Yohanes, ketika Bapak Ibu membaca tentang cerita wanita Samaria, Yesus berkata, akulah sumber air hidup. Di Yohanes, Yesus adalah sumber air hidup itu. Dan karena kasih karunia-Nya, ketika wanita ini menyentuh Yesus, bukannya Yesus yang menjadi najis, no. Tapi Yesus adalah sebagai sumber air itu. Dia yang memulihkan wanita itu. Jadi Tuhan tidak pernah kaget dengan segala kekotoran kita. Tuhan tidak pernah kaget dengan segala kelemahan kita. Justru kita bawa kelemahan itu kepada Tuhan agar Tuhan yang memulihkan kita, Bapak Ibu. Nah, Tuhan memang kita tahu Tuhan memang maha kudus dan maha adil. Tapi kita juga harus tahu Bapak Ibu bahwa kekudusan yang Tuhan miliki itu tidak dipakai untuk menghancurkan kita.
Ya, Tuhan kudus, Tuhan adil. Tapi dia tidak gunakan kekudusan itu untuk menghancurkan kita. Justru dia gunakan kekudusan itu, darahnya yang kudus, untuk memulihkan kita. Itu Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena mungkin kita berkata seperti, kita masuk akalnya karena mungkin merasa seperti, oh Tuhan kudus, berarti Tuhan seperti seakan-akan mengeksklusifkan diri, oh aku tidak mau mendekat dengan orang-orang berdosa. Seperti itu. Itu manusia Bapak Ibu. Manusia mungkin kalau memiliki kekudusan atau merasa dirinya kudus, dia mungkin akan menghindar dari orang-orang yang dia anggap tidak kudus. Oh ini orang nggak kudus, aku akan minggir. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak gunakan kekudusannya, kesuciannya, kekuatannya untuk hal yang seperti itu, untuk menindas manusia. Tidak. Tuhan gunakan kekudusannya itu justru untuk menebus kita, Bapak Ibu. Karena kekudusan yang Tuhan miliki itu didasarkan atas kasih-Nya. Kekuatannya, kemahakuasaannya itu didasarkan atas kasih-Nya. Sehingga Tuhan tidak akan pernah gunakan kekuatan yang dia miliki untuk menghabisi manusia. Tapi justru untuk memulihkan kita, manusia yang mau datang kepadanya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi apa yang harus kita lakukan? Jawabannya simpel, datang saja, tidak perlu takut. Kita datang dengan apa adanya, tidak perlu takut kita sudah kok sekotor apa ini itu, tidak perlu takut Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah kaget dengan segala macam kekurangan kita. Tuhan tidak terlalu kurang seperti seakan-akan, karena dosa kita sudah terlalu besar, maka Tuhan tidak mau dekat-dekat dengan kita. No. Kita datang saja kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah tahu semuanya, dari dulu, sekarang, sampai masa depan. Dan Tuhan mau memulihkan kita. Yang penting kita hanya jujur saja, Bapak Ibu. Kejujuran itu juga adalah salah satu hal yang Tuhan sangat sukai. Bahkan kalau Bapak Ibu baca juga di Alkitab, satu cerita terakhir, di Matius 15 ayat 21 sampai 25, ini adalah cerita tentang seorang perempuan Kanaan. Ini adalah cerita tentang kejujuran juga Bapak Ibu. Tuhan tuh suka dengan orang yang jujur. Matius 15 ayat 21-25, saya bacakan secara cepat. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sampai situ aja dulu, sampai ayat 23 saja dulu. Nah, di sini ada hal yang menarik Bapak Ibu. Wanita ini, dia berteriak kepada Yesus, Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi Tuhan tidak menjawab. Kenapa seperti itu? Padahal kita tahu, di cerita lainnya, Bapak Ibu pasti tahu tentang cerita Bartimeus, orang yang buta. Bartimeus juga berkata hal yang sama, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Dan Tuhan langsung menolong. Tapi kenapa dengan wanita ini, ibu ini yang memiliki anak ini, dia juga berkata hal yang sama, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Tapi Tuhan tidak menolong. Kenapa? Karena sebenarnya aslinya Bapak Ibu, ibu ini tidak datang ke Tuhan dengan jujur. Jadi tidak datang Tuhan dengan apa adanya. Dia pakai embel-embel, dia pakai topeng. Maksudnya bagaimana itu? Sedikit belajar Bapak Ibu, di zaman dulu, pada waktu zaman itu, di zaman Yesus, hanya orang-orang Yahudi saja Bapak Ibu, yang boleh berkata, Yesus anak Daud. Itu hanya Yahudi saja yang boleh berkata seperti itu. Sedangkan kaum lain tidak boleh. Dan kita tahu sendiri, wanita ini adalah orang Kanaan. Dia bukan orang Yahudi, dia tidak termasuk di keturunan orang Yahudi. Tapi dia dengan, entah saya tidak tahu dia belajar dari mana, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini sama saja seperti wanita itu, tidak datang sebagai dirinya. Dia menyamar, berpura-pura seperti orang Yahudi, agar bisa mendapatkan perkenan Tuhan. Dan hasilnya apa? Tuhan tidak mau jawab. Kamu pakai embel-embel. Kenapa kamu pakai embel-embel? Kenapa kamu tidak mau datang kepadaku dengan apa adanya? Tapi ketika kita lihat di ayat yang ke-25, Tuhan, tolonglah aku. Baru di situ Tuhan menjawab. Ketika dia membuka topengnya, dia tidak berpura-pura lagi. Tidak menggunakan kata-kata Yesus anak Daud. Karena dia sekali lagi bukan orang Yahudi. Ketika dia katakan, Tuhan, tolonglah aku. Baru Tuhan menjawab. Dan kita semua tahu ceritanya berikutnya seperti apa. Bapak Ibu, kita mungkin juga pernah lakukan hal yang sama. Kita mungkin datang kepada Tuhan untuk supaya seakan mungkin terlihat suci, terlihat benar di hadapan Tuhan. Kita menyembunyikan diri kita di balik mungkin kebenaran kita, mungkin di balik prestasi kita, agar kita merasa seperti berlayak di hadapan Tuhan. Jangan seperti itu Bapak Ibu.
kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan jujur, dengan tidak menyembunyikan apapun. Jangan pakai embel-embel. Karena Tuhan ingin kita jujur di hadapannya. Siapa kita manusia? Tuhan tahu, di Alkitab tertulis, manusia hanyalah debu. Tuhan sudah tahu bahwa kita manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, Bapak Ibu. Kita mungkin lakukan hal yang sama seperti mencoba menyembunyikan diri, tidak perlu Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan jujur, dengan apa adanya. Jika kita memiliki masalah atau memiliki apapun, jangan sembunyikan itu dari Tuhan. Beritahukan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan mau, karena sifat Tuhan adalah Allah yang memulihkan Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan pasti mau untuk memulihkan kita semua Bapak Ibu. Satu ayat terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Ibrani 4 ayat 16. Intinya adalah, sudah tertulis jelas di Ibrani 4 ayat 16 Bapak Ibu. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian datang ke tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Bapak Ibu. Tidak perlu kita takut. Bapak Ibu, kesimpulannya adalah kita tidak perlu takut. Kita mungkin merasa diri kita tuh seperti tidak layak di hadapan Tuhan. Aduh, tapi saya masih punya kesalahan, saya masih banyak kekurangan. Satu hal Bapak Ibu, fakta bahwa kita adalah manusia yang berkekurangan. Kita mungkin merasa, aduh saya tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan karena saya sudah terlalu berdosa. Bapak Ibu, fakta bahwa kita adalah manusia yang penuh kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan dosa, itu sudah membuat kita layak untuk mendapatkan kasih karunia. Karena sekali lagi kasih karunia itu tidak bisa didapatkan. Itu adalah pemberian murni dari Allah sendiri untuk diri kita yang tidak berlayak. Karena itulah Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan jujur, tidak perlu sembunyikan apapun. Kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya.